Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk kembali. Oke, anak-anak, bagaimana kabarnya? Baik, pada pelajaran sejarah kali ini sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya, dipimpin oleh seksi kerohanian. Siapa seksi kerohaniannya? Sebelum belajar, mari kita baca doa di dalam hati. Mulai. Doa selesai. Sebelum mulai pembelajaran, sebelumnya cek dulu ya di sekitar bangku kalian apakah sudah bersih atau belum di kolongnya atau di sekitar pinggir-pinggirnya. Silakan. Baik, Ibu akan memeriksa daftar hadir terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa? Linda. Oh, Linda. Kenapa Linda? Sakit. Oh, sakit. Oke. Berarti satu orang ya, Linda. Nah, nanti kita doakan ya. Semoga Linda cepat sembuh dan bisa bersekolah kembali. Amin. Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang masa kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Nah, sebelumnya masih ingat tidak materi sebelumnya tentang apa? Membahas tentang apa? Sudah lupa atau masih ingat? Nah, sebelum kita membahas materi sebelumnya ya. Nah, jadi kita gunanya mempelajari sejarah itu apa? Menambah pengetahuan, menambah motivasi kita ya untuk lebih baik di masa akan datang daripada masa lampau, karena sejarah itu mempelajari tentang ilmu masa lampau, tetapi kita tidak terpuruk dari masa lampau, betul tidak? Nah, jadi move on lebih baik lagi di masa yang akan datang, masa kini dan masa akan datang. Oke, baik. Nah, selanjutnya kita membahas materi yang sebelumnya ya. Apakah ada yang masih ingat materi sebelumnya tentang apa? Pada materi sebelumnya kita belajar tentang Hindu-Buddha, proses masuknya Islam ke Indonesia, dan jalur masuknya Islam. Ya, bagus. Itu anak. Jadi yang disampaikan Rina itu adalah tentang proses masuknya Islam ke Indonesia. Hari ini kita akan mempelajari kerajaan-kerajaan Islam ke Indonesia. Sebelumnya ada tujuan pembelajarannya ya. Ada yang mau membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini? Siapa? Ya, silakan Esa membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan perkembangan kehidupan masyarakat masa kerajaan Islam di Indonesia dengan tepat 80%. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi perkembangan kehidupan masyarakat masa kerajaan Islam di Indonesia dengan tepat 80%. Yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan contoh bukti-bukti kehidupan masyarakat masa kerajaan Islam di Indonesia dengan tepat 80%. Yang keempat, peserta didik mampu menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat masa kerajaan Islam di Indonesia dengan tepat 80%. Yang kelima, peserta didik mampu menyajikan hasil dalam bentuk tulisan tentang perkembangan kehidupan masyarakat masa kerajaan Islam di Indonesia pada masa kini dalam bentuk visual proyek dengan tepat 80%.
Ya, terima kasih Aisyah telah membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi setelah tujuan pembelajaran kita dicapai itu, kita akan belajar tentang project based learning ya. Jadi kalian itu akan membuat suatu project dari kerajaan-kerajaan Islam. Seperti itu ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran inti ya. Nah, kita sudah masuk pembelajaran inti, kita lihat video berikut ini tentang kerajaan-kerajaan Islam yang masih ada di Indonesia. Silahkan simak video berikut. Halo Sobat Trip, kembali lagi bersama kami di KG Trip Channel. Tahukah Sobat Trip, jauh sebelum Indonesia dipimpin oleh presiden, dahulunya Indonesia menganut sistem kesultanan atau kerajaan, dan semuanya tersebar di seantero Nusantara. Bahkan hingga sekarang ada beberapa kesultanan yang masih berdiri dan diakui di Indonesia, walaupun sistemnya sudah diambil alih oleh pemerintah. Penasaran apa saja? Pertama, Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon adalah kesultanan Islam ternama di Jawa Barat pada abad 15 sampai 16 Masehi. Lokasinya yang strategis menjadikan Kesultanan Cirebon sebagai jalur perdagangan dan pelayaran penting antar pulau pada masa itu. Kesultanan ini menjadi jembatan kebudayaan Jawa Tengah dan Jawa Barat, sehingga terciptalah kebudayaan yang khas, yakni kebudayaan Cirebon yang berbeda dari kultur Jawa maupun Sunda. Kesultanan Cirebon didirikan oleh Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana pada tahun 1430. Selama memerintah, ia menyebarluaskan ajaran Islam kepada penduduk Cirebon dan sekitarnya. Kerajaan ini berkembang pesat usai dipimpin oleh Sunan Gunung Jati yang mendirikan dinasti Raja-Raja Cirebon dan Banten. Kesultanan Yogyakarta. Kesultanan Yogyakarta atau Ngayogyakarta Hadiningrat mulanya merupakan bagian dari kerajaan Mataram Islam yang terpecah dua. Pembagian wilayah kekuasaan tersebut tertuang dalam perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai sultan dengan gelar Hamengkubuwana dan berkuasa atas daerah Yogyakarta. Pada tahun 1950, Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat resmi menjadi daerah istimewa Yogyakarta, sebuah pemerintahan daerah berotonomi khusus setingkat provinsi. Sementara para penggantinya tetap mempertahankan gelar yang digunakan, yaitu Hamengkubuwana. Ketiga, Kasunan Surakarta. Kasunan Surakarta Hadiningrat adalah pecahan kedua dari kerajaan Mataram Islam yang masih bertahan hingga sekarang. Kerajaan yang berpusat di kota Surakarta atau Solo ini masih dijabat oleh Pakubuwana ke-13. Kasunan Surakarta adalah salah satu dari kerajaan di Indonesia yang masih ada sampai saat ini dan secara resmi telah menjadi bagian negara Republik Indonesia sejak tahun 1945. Kompleks bangunan keratonnya masih berfungsi sebagai tempat tinggal Sri Sunan yang masih menjalankan tradisi kerajaan hingga saat ini. Keempat, Kesultanan Ternate. Kesultanan Ternate atau disebut juga Kerajaan Gapi adalah kerajaan Islam yang berada di Kepulauan Maluku. Kerajaan yang didirikan oleh Sultan Mahrum pada tahun 1257 ini juga merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Indonesia. Kesultanan ini memiliki peran penting di kawasan timur Nusantara dan mengalami kegemilangan pada paruh abad 16 berkat perdagangan rempah-rempah dan kekuatan militernya. Kesultanan yang didirikan oleh Baab Masyhur Malamo ini masih ada dan dijabat oleh Sultan Syarifuddin bin Iskandar Muhammad Jabir sejak 2016. Walaupun kesultanan ini sudah tidak lagi memegang kekuatan politik apapun. Kelima, Kesultanan Delhi. Kesultanan ini terletak di Kabupaten Deli Serdang, Kota Medan.
merupakan Kesultanan Melayu yang didirikan pada tahun 1632 oleh Tuanku Panglima Gocah, pahlawan Indonesia. Kesultanan Delhi masih tetap eksis hingga sekarang, meski tidak lagi mempunyai kekuatan politik setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua dan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sultan Delhi bergelar Sri Paduka Tuanku Sultan. Sultan Delhi saat ini adalah Sultan Mahmud Lamajiji Perkasa Alam, Sultan Delhi ke-14 yang memegang tahta sejak tahun 2005. Baiklah Sobat Trip, itu dia kesultanan atau kerajaan yang masih ada dan diakui di Indonesia sampai saat ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share konten ini agar bisa bermanfaat bagi banyak orang. Setelah melihat tayangan video di sini ya, nah jadi ada yang mau menjawab tentang apa ini video ditayangkan. Setelah ditayangkan ini tentang apa? Ada yang tahu? Ada yang mau menjawab? Apa saja? Yang dibahas dan bersama adalah tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Yang ada di video tersebut adalah Kerajaan Keraton Cirebon, Kerajaan Yogyakarta, dan juga Kerajaan Surakarta. Baik, setelah penayangan video tersebut, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai kerajaan Islam di Indonesia yang akan kita bahas? Saya Bu, apakah masih banyak kerajaan Islam di Indonesia? Banyak sekali kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia ya. Nah, jadi ada di Pulau Jawa, ada di Pulau Sumatera, ada di Pulau Sulawesi. Nah, maka dari itu kita akan membuat proyek ya. Nah, sebelumnya kita membuat kelompok terlebih dahulu. Jadi Ibu akan membuat kelompok itu 3-4 orang. Jadi secara heterogen, secara acak. Mangga pilih kelompoknya bebas ya. Tapi 3-4 orang. Silahkan untuk memilih kelompoknya dan anggota serta ketua kelompoknya. Silahkan untuk bergabung ke kelompoknya masing-masing. Baik, sudah bergabung ya ke kelompoknya masing-masing. Anggotanya berapa orang ini rata-rata? 4 ya, 4 orang ya, maksimal itu 4 orang. Jadi kita akan membuat project ya. Jadi proyeknya itu kalian tentukan dulu sebelumnya rumusan masalah apa yang akan dibahas ya. Pilih kerajaan yang ada di seluruh Indonesia, tapi jangan sama dengan kelompok yang lain. Misalnya ada di kerajaan Islam itu di daerah Jawa. Nah, jadi ada kan banyak ya di Jawa juga, di Sumatera juga banyak, Kalimantan dan juga Sulawesi. Nah, jadi diskusikan, pilih salah satunya yang menurut kalian ingin dibahas. Tetapi kerajaan Islam jangan terbalik dengan kerajaan Hindu-Buddha. Karena ada yang mirip ya, ada Mataram Hindu-Buddha dan juga Mataram Islam. Nah, itu seperti itu contohnya. Nah, jadi kalian diskusikan. Nah, ini proyeknya ya. Jadi boleh visual atau audio visual. Jadi contohnya apa? Kalian bisa membuat infografis ya. Lalu peta konsep atau mind mapping ya. Yang ketiga boleh membuat mading, lalu membuat clipping, membuat scrapbook ya, macam-macam dan lain-lain. Nah, kalau misalnya audio visual boleh membuat video ya, video bergerak atau misalnya membuat PowerPoint dengan ada menggunakan suara kalian gitu ya. Mangga sok silahkan diskusikan terhadap kelompoknya masing-masing ya, mau pilih yang mana yang cocok. Nah, ini proyeknya 2 minggu ya, jadi kalian di rumah dikerjakan. Nanti minggu depan harus sudah selesai dan dipresentasikan seperti itu ya. Nah, sebelumnya Ibu akan memberikan LKPD-nya, lembar peserta didiknya. Jadi apa saja yang di dalamnya terdapat poin-poin apa saja yang harus dibahas. LKPD-nya ya, ini kelompok 1 ya. Nah, nanti isi ya. Seperti ini poin-poin yang harus ada di proyek kalian. Baik, silahkan diskusikan dan pilih proyek apa yang sudah pasti ya.
Nah, setelah itu setelah pilih dan kerjakan di minggu depan. Jadi sekarang fixkan saja proyek apa saja yang mau, atau salah satu proyek mau visual atau audio. Visual yang kira-kira menurut kalian paling cocok di kerajaan yang kalian pilih. Seperti itu ya. Sok, silahkan isi dulu. Ininya kan ada yang pertama itu ada kehidupan politik, kehidupan ekonomi ya. Lalu di dalamnya itu ada kehidupan sosial budaya dan juga bukti kerajaan yang masih ada sampai saat ini, seperti itu. Silahkan mulai didiskusikan oleh teman kelompoknya. Oke, ini tentang apa? Kerajaan apa? Kelompok 9? Kerajaan Watalo, Sulawesi ya? Apa? Sulawesi bukan? Ya. Makassar. Oke. Sama. Itu tentang apa? Mau buat apa? Nanti proyeknya, rencana? Mading. Oh, mading. Oh, baik. Oke. Sudah ada sumber-sumbernya? Sudah ada lengkap ya di internet. Nah, baik. Oke, karena sudah fix ya proyek yang kalian pilih dan kerajaan mana saja yang tidak sama ya. Jadi kerajaan masing-masing berbeda. Nah, nanti minggu depan kita presentasikan dan kerjakan proyeknya di rumah kalian masing-masing ya. Jadi minggu depan harus sudah selesai dan beres ya. Jadi minggu depan tinggal dipresentasikan. Oke. Oleh karena itu waktunya sudah habis ya. Jadi kita tutup saja pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Amin. Kita jumpa lagi di minggu depan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Minggu sekarang kita akan mempresentasikan tentang proyek yang kalian buat di minggu lalu ya. Proyeknya sudah dibuat di rumah masing-masing. Sudah selesai? Sudah. Oke, sudah. Baik, kita presentasikan. Siapa yang mau duluan? Kelompok 1 sudah siap? Belum. Kelompok 2 boleh? Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan proyek peta konsep dari Kerajaan Banten. Saya Rafita Olivia Putri. Saya Aisyah Badrunisa. Saya Istiam Subidia. Saya Diana Putri Muhammad. Kami akan membacakan Kerajaan Banten. Kehidupan politik dan pemerintah pada tahun 1524, Banten dikuasai oleh Kerajaan Demak, lepaskan diri dan tumbuh menjadi kerajaan besar. Kemudian kekuasaan diserahkan kepada Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin dianggap sebagai pionir kerajaan Banten karena Banten semakin maju di bawah
Oke, terima kasih untuk kelompok 1 ya. Bagus sekali, tepuk tangan buat kelompok 1. Jadi kelompok 1 itu membuat apa ini? Kerajaan Banten itu membuat peta konsep ya. Bagus sekali, sudah ada ini rajanya Sultan Ageng dan Sultan Hasanuddin. Bagus sekali ya. Oke, selanjutnya kelompok yang lain. Ada yang mau mempresentasikan? Kelompok 2. Scrapbook ya. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai hasil proyek kami yaitu scrapbook. Saya Rina, saya Rahmaisya, saya Dini, saya Sylvia. Baik, saya akan memulai. Proyek kami yaitu mengenai kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaannya Kerajaan Aceh. Pertama ada kehidupan politik dan pemerintahan. Kehidupan politik dan pemerintahan Kerajaan Aceh dipimpin oleh seorang sultan yaitu Sultan Gampong Pande. Kemudian dipindahkan ke dalam Ibu Pendopo Gubernur Aceh. Sekarang ibu kota Kesultanan Aceh berada di Bandar Aceh Darussalam. Namun pada tahun 1873 ibu kota dipindahkan ke Umala di pedalaman Pidi. Kemudian ada kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi di Kerajaan Aceh bertumpu di bidang pelayaran dan perdagangan. Perekonomian Aceh tumbuh pesat sebab letaknya strategis di Selat Malaka. Adapun kehidupan sosial masyarakat di Kerajaan Aceh. Dalam kehidupan sosial masyarakat, perkembangan sejarah agama Islam di Aceh semakin meluas. Selain itu, masyarakat di Aceh dibagi menjadi beberapa golongan. Golongan pertama disebut suku, yaitu mereka yang merupakan bangsawan. Golongan kedua adalah Tengku, yang merupakan para ulama. Golongan ketiga adalah Tule Balang, yaitu para prajurit. Dan yang terakhir adalah rakyat. Kehidupan budaya. Kehidupan budaya di Kerajaan Aceh Darussalam juga makin bertambah maju karena sering berhubungan dengan bangsa lain. Kemajuan tersebut terbukti dengan adanya hukum adat yang dilandasi agama Islam yang disebut hukum adat Mahkota Alam. Masih ada hingga saat ini. 1. Masjid Raya Baitur Rahman. Masjid Raya Baitur Rahman didirikan pada tahun 1607 sampai 1636 Masehi atau masa Sultan Iskandar Muda. Hingga saat ini, masjid tersebut masih mempertahankan beberapa elemen darinya. Benteng Indrapata. Benteng Indrapata adalah peninggalan Kerajaan Lanuri pada abad ke-7 Masehi. Galan Kerajaan Lanuri sendiri merupakan kerajaan Hindu di Aceh yang berdiri pada masa pra-Islam. Dulunya benteng ini digunakan oleh pasukan kerajaan Aceh untuk menahan gempuran meriam Portugis. Nilai-nilai dan unsur budaya berkembang pada masa Islam dalam kehidupan bangsa Indonesia pada masa kini. 1. Masjid Raya Baitur Rahman. Masjid Raya Baitur Rahman adalah peninggalan kerajaan Aceh yang paling terkenal dan terletak di paling pusat kota, Banda Aceh. Masjid ini termasuk peninggalan kerajaan Islam di Indonesia yang dibangun oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1612. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kelompok 2 ya. Tepuk tangan buat kelompok 2. Bagus sekali, kreatif sekali ya membuat apa tadi teh? Scrapbook tentang kerajaan Aceh. Ya, bagus sekali ya. Jadi inspiratif sekali. Ada juga nilai-nilai yang terkandung dalam kerajaan Islam di Aceh ya. Oke, selanjutnya kelompok 5 ya. Silakan ke depan untuk membuat sama scrapbook ya. Oke, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil proyek scrapbook kerajaan Belanda. Perkenalkan, nama saya Alia Priyanti. Saya Wilmedia. Saya Davina. Saya Nasya. Kerajaan Banten. Banten yang menjadi maju banyak dikunjungi pedagang-pedagang dari Arab, Bulgaria, Persia, Turki, Cina, dan sebagainya. Di kota dagang Banten segera terbentuk perkampungan menurut asal bangsa itu. Seperti orang-orang Arab mendirikan kampung Papajan, orang Cina mendirikan kampung Pensinan, orang-orang Indonesia mendirikan kampung Banda, kampung Jawa dan sebagainya menjadi bandar perdagangan dan pusat penyebaran agama. Yang masih ada saat ini, Masjid Agung Banten merupakan salah satu peninggalan kerajaan Banten. Masjid ini dibangun pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin 1552 sampai 1570. Putra pertama Sunan Gunung Jati. Biografi Sultan Agung Berlitaresa. Beliau memajukan perdagangan Banten dan meluaskan daerah kekuasaan dan menasir Belanda dan Betawi. Maulana Yusuf atau Pangeran Eropa Saraya merupakan putra dari Maulana Hasanuddin, pendiri Kesultanan Banten. Dia melahirkan kekuasaan bapaknya di Banten dalam rentang waktu 1570 sampai 1580. Maulana Yusuf adalah raja kedua Kesultanan Banten yang berkuasa antara 1570 sampai 1580. Banten adalah sebuah provinsi di Pulau Jawa, Indonesia. Provinsi ini merupakan provinsi yang paling berat di Pulau Jawa. Provinsi akan wilayah pemekaran sejak tahun 2000 dengan keputusan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000. Secara kehidupan politik terutama di pusat perbelanjaan Kesultanan Banten merupakan bagian dari Kesultanan Cirebon dan Demak. Meski pada akhirnya mampu melepaskan diri dari pengaruh Belanda dan berdiri sebagai kerajaan Islam yang berdaulat. Lihat presentasi dari kami, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 5. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Bagus sekali ya scrapbooknya ya. Nah, selanjutnya akan dipresentasikan tentang apa? Mading ya? Mading oleh kelompok 9. Silakan kelompok 9 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu Kerajaan Islam Kesultanan Aceh Darussalam. Perkenalkan, nama saya Cahyati. Nama saya Hoirunisa. Nama saya Siti Sarah. Nama saya Kisana Mujid. Kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi masyarakat Aceh adalah dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Pada masa penjajahannya, perekonomian berkembang pesat. Penguasaan Aceh atas daerah-daerah Pantai Banten dan Timur banyak menghasilkan lada.
Oke, terima kasih sudah semua ya. Yang terakhir tadi kelompok 9 ya, sudah mempresentasikan madinya. Tepuk tangan untuk kelompok 9. Ya, sangat bagus, sangat kreatif sekali ya anak-anakku. Terima kasih sudah membuat proyek kali ini, sudah sempurna ya. Selanjutnya ada yang mau menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini? Nilai-nilai dan unsur budaya yang berkembang pada masa kerajaan Islam dan kehidupan bangsa Indonesia pada masa kini, yaitu kegigihan melawan penjajah, nilai spiritual yang tinggi dari masyarakat, keteguhan iman dan takwa. Baik, sudah selesai ya. Jadi pembelajaran ini sudah selesai, proyeknya sudah beres. Nah, selanjutnya kalian melakukan refleksi terlebih dahulu. Ibu sudah share ya di grup WhatsApp. Coba cek handphonenya. Sudah, silakan isi refleksi pembelajaran kita hari ini. Apakah sudah? Sudah. Ada yang mau menutup dengan doa refleksi rohani? Silakan tutup dengan doa pembelajaran hari ini selesai.